Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Luar biasa. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Joko di sini. Hari ini kita akan belajar bersama. Anak-anak silakan simak materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Selamat belajar. Materi hari ini adalah tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema kedua, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks cerita, siswa dapat menemukan kata-kata sulit yang ada pada teks cerita. 2. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat menemukan pokok pikiran pada teks cerita. Tujuan pembelajaran ketiga, dengan kegiatan melihat, siswa dapat mempelajari tentang gaya listrik. Nah, anak-anak, sekarang kita baca teks bacaan tentang Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ini adalah kehidupan dari suku Baduy, tempat tinggalnya, pakaian yang mereka kenakan, aktivitas yang mereka lakukan, ya. Jadi sangat unik. Ini adalah kehidupan Baduy Dalam dan Luar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kata sulit dari teks Urang Kanekes si suku Baduy. Adakah kata sulit yang ditemukan pada bacaan tersebut? Yuk, kita cari anak-anak. Yang pertama, contohnya urang. Urang artinya orang.
Yang kedua, puun artinya pemimpin masyarakat Kanekes. Ketiga, tangtu yang mempunyai arti adalah Kanekes dalam atau Baduy dalam. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, coba kita cari pokok pikiran paragraf yang pertama dari bacaan tadi. Ternyata pokok pikirannya adalah Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran paragraf ketiga yaitu masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Dan pokok pikiran itu ada dalam setiap paragraf. Nah, budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Apabila kita mengamati teks yang kita baca tadi, ada perbedaan budaya antara suku Baduy luar dengan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa dan bahkan mungkin kita sangat tergantung kepada alat-alat elektronik yang ada. Misal contohnya lampu. Nah, kalau kita amati, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu tersebut akan menyala. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah melakukan kegiatan percobaan ini di rumah. Yang pertama, siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas tersebut. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi? Nah, anak-anak dapat mencatat hasil pengamatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Nah, catat juga hasil pengamatan anak-anak pada lembar pengamatan. Coba ulangi kegiatan di atas beberapa kali supaya anak-anak lebih dapat memahami tentang percobaan yang dilakukan ini. Nah, demikian tadi materi yang Bapak sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat.
Demikianlah tadi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kiranya materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu anak-anak sekalian. Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol pemerintah, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.